Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khadijah Sanaayan dari kelas 12-6. Alasan saya berdiri di depan sini adalah saya ingin menceritakan kembali buku yang telah saya baca yang berjudul The Art of Letting Go, Seni untuk Melepaskan, karya Damon Zahar Driades. Nah, di sini daftar isinya adalah tentang buku yang saya baca, senang deskripsi, kelebihan, kekurangan. Ini aku lupa itu ya, Pak. Kutipan favorit dan dokumentasi. Yang pertama adalah tentang buku. Seperti yang saya bicarakan dari awal, buku itu dikarang oleh Damon Zahar Driades. Buku ini terbit di Amerika pada tahun 2021, namun buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2023. Di sini penyuntingnya adalah Sindikus Untari dan Daya Novita, penerjemah adalah Vanina Nasution, penata adalah Yudi, desainer sampul adalah Clara Ajeng di PT Grasindo. Nah, buku ini itu ratingnya 17 tahun ke atas karena di sini itu menurut saya bukunya itu lebih membahas tentang kesalahan-kesalahan dan cara melepaskan bagi orang-orang perkantoran. Namun buku ini juga cocok untuk kita sekarang kelas 12. Nah, jadi buku ini itu berisi tentang pentingnya melepaskan masa lalu yang buruk dan bekas. Karena hal tersebut bisa membekas dalam diri kita dan bisa memberikan dampak negatif kepada kehidupan kita ke depannya. Lalu isi buku ini tuh ada 3 bagian. Bagian pertama itu adalah membahas keuntungan melepaskan dan mengapa kita harus belajar untuk melepaskan. Lalu buku ini juga membahas tentang hal apa saja yang harus dilepaskan. Lalu di bagian kedua menjelaskan alasan paling umum mengapa orang-orang sangat susah sekali untuk melepaskan. Lalu bagian ketiga menjelaskan apa saja strategi-strategi yang bisa diimplementasikan di dunia nyata, cara untuk melepaskan. Serta di bagian 3 ini ada beberapa latihan-latihan yang bisa diisi sendiri. Nah, jadi kelebihan dari buku ini itu setiap subbab ada quotes dari tokoh-tokoh terkenal, penulis, aktivis, bahkan tokoh-tokoh seperti Andrew Yang. Jadi di sini quotes-quotesnya gitu. Lalu seperti yang saya bilang tadi, buku ini itu bukan hanya untuk dibaca, namun bisa digunakan untuk latihan untuk diri sendiri. Seperti ini contohnya, latihan. Ini juga aku sudah melakukan latihan di sini, menuliskan isi-isi hati itu. Lalu buku ini juga memberikan sumber kutipan dari hasil penelitian orang-orang seperti yang tadi Andrew Yang. Itu tuh membahas tentang FOMO atau fear of missing out. Nah, di situ tuh dijelaskan kutipan-kutipan dari data-data yang ada. Lalu di sini juga bukunya kosakatanya gampang dimengerti. Jadi kita saat membaca itu tidak perlu membuka Google untuk mencari artinya. Nah, di buku ini juga ada kekurangan, yaitu boros. Jadi di sini itu kan ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, di bagian 1 itu sering banget ngebahas. Nanti di bagian 3 kita akan begini. Dan menurut aku itu rada membosankan dan jadi gak enak untuk dibaca. Lalu di sini juga ada kata-kata yang kurang jelas di halaman 10. Di sini itu tulisannya pemicu stres seringkali berasal dari stres. Itu kan kayak kurang jelas aja. Lalu juga ada error dalam format penulisan. Di sini itu ada salah satu subbab yang judulnya itu tidak ada spasinya sama sekali. Lalu yaitu yang terakhir adalah bukunya mudah bosan karena selain pengulangan kata tadi, buku tersebut juga tidak memiliki ilustrasi. Jadi aku bacanya sambil ngantuk-ngantuk. Lalu kutipan favoritnya adalah dari Eleanor Roosevelt, ibu negara pertama Amerika, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda merasa rendah diri tanpa persetujuan Anda. Jadi intinya itu kita tidak boleh merendahkan diri sendiri karena yang bisa memilih diri kita sendiri adalah diri kita, bukan perkataan orang lain. Lalu ini adalah dokumentasi saya saat membaca bukunya. Dah, segitu saja dari saya. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.